Silakan Pak Eko. Terima kasih Pak Joko. Sebelumnya pengantar dulu, saya mencoba merekam dengan aplikasi pihak ketiga, tapi ternyata malah membuat crash laptop. Jadi satu-satunya rekaman pada Pak Joko, nggih. Siap, insya Allah mugi-mugi aman. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentu saya berharap sehat walafiat dan masih tetap semangat pada IHT kali ini. Dan pada saat ini saya akan mengantarkan Bapak Ibu semuanya membahas tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan makna filosofi pembelajaran yang memerdekakan. Kemudian yang kedua menjelaskan contoh pelaksanaan filosofi pembelajaran yang memerdekakan. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebagai awalan atau pemantik pemahaman kita semuanya, saya akan memutarkan sebuah video. Tetapi karena kita ini menggunakan Google Meet, seandainya nanti suaranya tidak muncul, akan saya backup dengan suara di HP, sehingga seandainya antara tampilan dan video gambarnya kurang tepat tidak masalah. Kita mulai untuk pemutaran video dan mohon diperhatikan dengan seksama video ini. Baru dalam proses, Bapak Ibu semuanya. Sudah tampak tampilannya, Bapak? Sampun, Pak. Sudah tampak belum? Sampun. Belum, Pak Eko. Sudah. Sudah. Untuk suaranya muncul tidak, Bapak Ibu? Suaranya muncul tidak ini, Bapak Ibu? Belum muncul, Pak. Baik, akan saya backup dengan suara, nggih. Selangi dulu. Suaranya muncul, Bapak Ibu? Muncul. Orang tua yang merayakan keberhasilan anak Muncul, Bapak? Berapa banyak orang tua merayakan keberhasilan anak diterima di sekolah favorit. Namun, coba kita lihat berapa banyak orang tua yang memberikan pilihan kepada anaknya untuk menentukan mata pelajaran atau jurusan yang ia sukai. Berapa banyak orang tua yang tidak menuntut anaknya mendapatkan nilai matematika yang tinggi. Berapa banyak anak yang menganggap juara Olimpiade Sains atau Matematika lebih baik dibanding juara cipta puisi, juara menggambar, juara bernyanyi, dan lain sebagainya. Berapa banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk ikut les matematika sampai malam dan marah ketika anaknya tidak belajar, tapi malah asik menggambar. Pendidikan semacam itu akan membentuk generasi robot dan serba mekanis, generasi yang minim ide kreatif dan inovatif. Hal ini menjadi renungan kita bersama melihat kondisi pendidikan dan masa depan Indonesia. Sejak 17 Agustus 1945, kita memang sudah merdeka. Kebangkitan nasional sudah dimulai sejak tahun 1908. Tapi, apakah kini anak-anak kita sudah merasakan merdeka dalam belajar? Pendidikan seharusnya memberi kemerdekaan bagi siswa untuk berkembang seluas-luasnya, memberi ruang untuk siswa berani menentukan keputusan sendiri, berkreasi, dan mengambil resiko. Pendidikan yang dibutuhkan adalah
pendidikan yang membebaskan manusia untuk selalu sadar akan dirinya dan tidak terasing dari masyarakat dan dunianya. Hal ini sejalan dengan konsep merdeka belajar yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sebuah konsep pendidikan yang mengembalikan manusia pada kodratnya sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas atau merdeka. Sudah saatnya kita membuat sebuah perubahan bagi pendidikan Indonesia dengan pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang tidak berada di bawah perintah, aturan mengikat, dan bentuk-bentuk penjajahan lainnya. Merdeka dari segala macam tekanan. Sudah saatnya guru dan siswa memerdekakan dirinya dalam belajar dan mengembangkan diri seluas-luasnya. Guru sebagai pendorong dan penggerak bagi siswa untuk belajar dan berkarya. Siswa harus merdeka untuk mencapai tujuannya. Merdeka mengembangkan diri, belajar dengan bahagia, diri, inovatif, dan kolaboratif di era digital. Sudah saatnya seluruh orang tua di Indonesia paham tentang prinsip merdeka belajar bagi anak-anak mereka. Memberikan kemerdekaan bagi anak-anak mereka untuk tumbuh dengan bahagia. Baik, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sudah melihat tampilan video meskipun tidak sempurna. Nah, sekarang saya akan memohon Bapak Ibu semuanya meminta untuk berdiskusi, Pak Joko dengan Bu Eni, Bu Kuruna dengan Bu Parti. Coba diskusikan untuk Pak Joko dan Bu Eni, apa makna filosofi pembelajaran yang memerdekakan? Cukup dengan kalimat singkat saja. Kemudian untuk Bu Kuruna dan Bu Parti, contoh pelaksanaan filosofi pembelajaran yang memerdekakan di kelas itu seperti apa? Juga dengan kalimat singkat saja, tidak perlu panjang-panjang karena sebetulnya materi ini adalah materi penekanan pada materi-materi yang sebelumnya. Saya beri waktu 5 menit ya Bapak Ibu untuk diskusi kelompok. Bisa memanfaatkan Google Doc, Google Slide maupun dengan platform WA atau WhatsApp. Silakan 5 menit dari sekarang Bapak Ibu. Yang nomor 2 Pak, pertanyaannya contoh pelaksanaan filosofi pembelajaran yang memerdekakan gitu ya di kelas. Itu Pak Eko. Pak Eko. Iya Bu, pertanyaannya seperti itu betul Bu. Contoh pelaksanaan pembelajaran, contoh pelaksanaan filosofi pembelajaran yang memerdekakan di kelas Bu. Ya. Pak Joko, saya share screen. Maaf, Ge. Tunggu. Monggo Dengan Bu. tambahi, Pak. Sudah tampak belum? Dalam sampun. Masih kosong tapi oh iya. Oh nggih. Nggih. Mau yang mana? Nggih. Makna filosofis itu contohnya Bu, kita makna filosofisnya Bu. Oh gitu. Nggih. Baik, Pak. Nah, ya sudah saya share di chatting Bapak Ibu. Jadi
sengaja saya tidak menggunakan tayangan PowerPoint supaya Bapak Ibu juga sesekali melihat chattingan pada room ini. Jadi kelompok 1 makna filosofi pembelajaran yang memerdekakan, kelompok 2 contoh pelaksanaan filosofi pembelajaran yang memerdekakan. Dengan kalimat ringkas saja, monggo dipersilakan, waktunya masih ada 2 menit kurang lebih. Bu Eni, saya Iya, di Pak. room chat, monggo diedit atau monggo silakan. Saya nulis di room chat itu. Nggih. Wah, panjang sekali, Pak. Nah, jenengan pinter ngeringkes luar biasa jenengan ini. Luar biasa ini. Bagus sekali untuk kelompok 1 yang sudah menampilkan pada room chat dan sudah Bapak baca, luar biasa ini kalimatnya. Silakan kelompok 2 bisa menuliskan juga di sini sebelum nanti dipresentasikan. Waktunya tinggal 1 menit Bapak Ibu untuk diskusi. Nah, kalimatnya lengkap itu untuk mengembangkan bakat dan keterampilan. Ya sudah semua aja, Pak. Ini penting kabeh. Ternyata room chat itu terbatas juga Mbak ya, karakternya berapa huruf itu ternyata terbatas. Iya betul Bapak. Jadi kalau di enter untuk lini masa baru. Baik, waktunya habis ya Bapak Ibu. Mari kita diskusi besar. Untuk kelompok mana dulu yang siap tampil? Dipersilakan. Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompoknya Bu Eni. Monggo Pak Joko, saya share screen kan, nggih? Atau saya langsung baca di chat aja Bu. Monggo. Oke, Ya, Pak Joko ya. silakan. Jadi Bapak Ibu, Bapak Fasilitator, nyun sewu ini agak panjang kalimatnya. Jadi Merdeka Belajar merupakan suatu langkah yang tepat untuk mencapai pendidikan yang ideal, yang sesuai dengan kondisi kita saat ini, yakni bertujuan untuk masa generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Yang kedua nih, yang paling penting, bahwa gagasan Merdeka Belajar ini sangat relevan atau relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang bersama aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Kemudian yang terpenting juga adalah Merdeka Belajar ini merupakan salah satu strategi dalam pengembangan pendidikan karakter sesuai kodrat zaman dan kodrat alam peserta didik. Ngaten Bapak? Bagus sekali hasil kelompok 1. Dari kelompok 2 barangkali ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan Bu Kuruna atau Bu Parti. Apresiasi untuk kelompoknya Pak Joko sudah lengkap apa yang disampaikan dan kami menjadi makin paham Pak Eko, dan nanti ini semua akan kami simpan untuk catatan penting agar kami lebih banyak referensinya Pak. Sudah bagus Pak Eko. Oke, terima kasih Bu Kuruna yang sudah mengapresiasi hasil kerja kelompok 1. Bu Parti mau menambah? Masih mute Bu, di unmute dulu mikrofonnya. Masih Ya, Pak Eko, saya sependapat dengan Ibu Kuruna, apresiasi dengan pendapatnya dari kelompok 1 itu memang sudah bagus itu Pak. Terima kasih Bu Parti menguatkan dari Bu Kuruna. Ternyata kelompok 2 ini seia sekata. Hasil kerja dari kelompok 1 cukup bagus ya, kita beri apresiasi dengan jempol Bapak Ibu.
Baik, sekarang giliran kelompok 2 yang mau mempresentasikan apakah dengan room chat atau dengan PowerPoint dipersilahkan. Monggo Bu Kuruna atau Bu Parti yang mau bertugas. Monggo Bu Parti presentasi. Jangan sampaikan langsung aja mungkin jawabannya. Terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil dari kelompok 2. Di sini akan saya sampaikan langsung saja, Pak Eko. Contoh pelaksanaan filosofi pembelajaran yang memerdekakan di kelas, pelaksanaan pembelajaran di kelas. Ini contohnya guru itu memberikan pelayanan atau kepada siswa sesuai kemampuannya. Ini contohnya siswa yang mengalami kurang cepat dalam memahami materi pelajaran, itu perlu pendampingan dari guru lebih banyak. Itu Pak Eko. Monggo Bu Kuruna untuk menambahnya. Ya, tadi yang belum disampaikan Bu Parti mungkin lupa belum ditulis. Itu sebagai contoh untuk pelaksanaan pembelajaran kita harus mengingat karakteristik masing-masing gitu. Jadi tidak bisa memaksakan untuk anak yang maaf dalam arti anak berkebutuhan khusus harus sama dalam hal kompetensinya atau gimana kita bisa turunkan sedikit sesuai dengan KKM-nya. Juga dalam evaluasi perlu diberikan semacam kebutuhannya dia, jangan sampai anak merasakan istilahnya kok ada jurang yang terlalu jauh untuk materi atau soal yang diberikan dari guru. Jadi kita harus tetap mengingat poin-poin karakteristik anak, bahwa anak mempunyai perbedaan yang unik. Itu Pak Eko. Ya, terima kasih Bu Kuruna yang telah menambahi hasil diskusi kelompok 2. Sekarang giliran dari kelompok 1, barangkali ada pertanyaan atau sanggahan atau mungkin tambahan. Dipersilakan Pak Joko dan Bu Eni. Bu Eni, mikrofonnya dihidupkan dulu kalau mau ngendika. Oke, mungkin sudah bisa dipahami ketika kemudian pelaksanaan itu contoh pelaksanaan di kelas Bu Kuruna dan Bu Parti. Sepertinya saya sudah bisa memahami untuk apa yang disampaikan. Berarti ketika di kelas kita tidak boleh menyamaratakan peserta didik begitu ya di antaranya terkait dengan mungkin metode pembelajaran ataupun yang lainnya. Seperti itu menegaskan lagi. Ngaten Pak, matur nuwun. Bagus sekali penegasan dari Bu Eni. Pak Joko barangkali mau menambah? Sampun cekap Pak. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, 2 kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya. Sekarang tiba pada langkah berikutnya, yaitu kita akan menyimpulkan bersama-sama. Di antara Bapak Ibu berempat, adakah yang mau menjadi relawan untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bahas pada hari ini? Dipersilakan. Silakan. Ada yang mau menjadi relawan? Bu Eni barangkali mic-nya dihidupkan dulu Bu Eni. Oke, Pak Joko. Oke, cobi Pak, beberapa kalimat bahwa memerdekakan siswa peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sangat penting sesuai dengan amanat Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam pada peserta didik. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Parti dan Bu Kuruna bahwa siswa harus terdidik dengan sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan keminatannya dalam proses pembelajaran, tidak boleh disamaratakan. Terima kasih Pak. Luar biasa kesimpulan dari Pak Joko. Memang seperti itu dan tidak akan saya ulangi kesimpulan IHT kita hari ini. Dan di penghujung acara kita akan melakukan refleksi
Bu Guruna ini kok kameranya masih tertutup, bisakah dibuka Bu Guruna? Atau mungkin faktor sinyal? Oke, Bapak Ibu kita akan merefleksi. Kalau kegiatan hari ini menyenangkan bagi Bapak Ibu, tolong saya minta senyuman yang paling manis. Tapi kalau tidak menyenangkan, Bapak Ibu memberi kode seperti ini. Nah, gitu nggih. Oke, menyenangkan atau tidak? Ya, kalau menyenangkan seperti ini, kalau menyenangkan dengan senyuman, ya bagus seperti ini. Ayo, mana? Oke, Bu Parti, bagaimana refleksinya? Oh ya, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa, yang hebat. Terima kasih atas waktunya mengikuti IHT melalui daring ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko. Waktu tepat. Saya kembalikan ke. Terima kasih Pak Eko, tepat 20 menit.